Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Bianca, NPM 23101030 132, akan menjelaskan tentang sistem perwakilan politik di Indonesia. Yang pertama, apa sih itu sistem perwakilan politik? Jadi, sistem perwakilan politik adalah sistem di mana warga negara memilih perwakilan mereka untuk mewakili kepentingan mereka dalam proses pembuatan keputusan politik. Dan para perwakilan yang terpilih menjadi bagian dari badan legislatif dan bertanggung jawab atas membuat keputusan politik tersebut. Bagaimana sejarah sistem perwakilan politik di Indonesia? Sistem perwakilan politik di Indonesia sudah ada sejak zamannya kolonialisme, yaitu di mana masa kolonial Belanda yang hanya sistem mewakili kepentingan kolonial Belandanya saja. Kedua, ada kemerdekaan Indonesia, di mana masa pasca setelah kemerdekaan terbentuk sistem perwakilan politik untuk mewakili kepentingan rakyat Indonesia. Ketiga, ada era demokrasi pasca otoritarianisme, yaitu sistem perwakilan politik Indonesia mengalami perkembangan demokrasi seperti menerapkan sistem perwakilan politik melalui pemilihan umum dan memilih anggota DPR dan DPD. Selama sebagian besar sejarahnya, Indonesia menganut sistem parlementer, tetapi sejak tahun 2004 beralih ke sistem presidensial. Pemilu langsung diadakan secara periodik untuk memilih perwakilan politik nasional dan kepala daerah. Selanjutnya, ada fungsi sistem perwakilan politik. Ada 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislasi, di mana parlemen berfungsi membuat undang-undang yang mengatur warga negara, baik di bidang politik, kesejahteraan, maupun hal lain termasuk undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Kedua, ada fungsi pengawasan, yaitu fungsi yang dijalankan oleh parlemen untuk mengawasi eksekutif dalam menjalankan atau melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh parlemen. Terakhir, ada fungsi pendidikan politik, yaitu melalui pembahasan kebijaksanaan perwakilan di parlemen atau dimuat dan diulas di media massa. Terakhir, ada kelebihan dan kekurangan dalam sistem perwakilan politik. Apa saja kelebihannya? Yang pertama, ada partisipasi warga negara, di mana sistem perwakilan politik memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum. Warga negara memiliki hak untuk memilih perwakilan mereka dan berkontribusi dalam menentukan arah kebijakan negara. Kedua, ada pembagian kekuasaan, di mana sistem perwakilan politik di Indonesia beroperasi dalam kerangka pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, ada kekurangan dari sistem perwakilan politik. Yang pertama, ada korupsi dan praktik klientelisme, yaitu beberapa perwakilan politik dapat terlibat dalam tindakan korupsi atau berfokus pada memenuhi kepentingan kelompok tertentu daripada melayani kepentingan publik secara keseluruhan. Terakhir, ada kurangnya keterwakilan perempuan. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam sistem perwakilan politik, namun masih terdapat kekurangan dalam hal keterwakilan perempuan di parlemen. Hal ini dapat mengurangi perspektif dan kepentingan perempuan dalam pembuatan kebijakan. Itu dia penjelasan singkat dari saya tentang sistem perwakilan politik di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.